Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Miftah. Di video kali ini kita akan membahas mengenai matriks dalam bahasa pemrograman C. Sebelumnya dalam pembahasan ini kita akan membahas mengenai materi yang cukup kompleks, tapi mudah-mudahan dengan penyampaian yang saya sampaikan, rekan-rekan semua bisa mudah menangkap materi tersebut. Untuk pertama di sini adalah pengenalan mengenai matriks. Sebelumnya, apakah ada yang sudah tahu apa itu matriks? Ya, betul. Sebenarnya kita juga sudah tidak asing dengan istilah matriks tersendiri. Terlebih di dalam sehari-hari, konsep matriks itu sangat sering kita temui. Untuk pengertiannya sendiri, matriks di dalam dunia matematika didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Nah, jadi si matriks ini merupakan bilangan-bilangan yang tersusun dari dua baris dan kolom. Untuk di dalam bahasa pemrogramannya sendiri, matriks merupakan array yang memiliki dua atau lebih kolom dengan banyak baris atau dua atau lebih baris dengan banyak kolom. Nah, untuk lebih mudahnya, di sini kita coba ilustrasikan matriks dalam dua dimensi. Nah, apa itu dua dimensi? Dua dimensi itu adalah dimensi yang menggambarkan sebuah matriks. Matriks tersendiri di dalam dunia matematika atau dalam kehidupan sehari-hari memiliki indeks atau penomoran. Nah, indeks tersebut biasanya dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya sampai N. Kemudian untuk indeks baris sendiri dimulai dari 1 dan seterusnya sampai dengan N. Tapi perlu digarisbawahi di dalam dunia pemrograman bahwa indeks suatu matriks tersebut dimulai dari 0, baik itu kolom maupun baris. Kenapa demikian? Karena sejatinya matriks itu merupakan konsep dari array yang terdiri dari dua dimensi. Nah, untuk guna dari indeks dalam matriks tersebut agar mengetahui koordinat dari nilai dalam sebuah matriks. Misalkan di sini, untuk angka 2 di sini memiliki indeks baris 1 kolom 1. Kemudian untuk 15 di sini adalah baris 1 kolom 3. Dan untuk angka 12 di sini adalah baris N kolom 3 seperti itu. Untuk kolom itu kiri dan baris ke bawah. Seperti itu untuk penggambarannya. Kemudian jika diilustrasikan dalam dunia nyata, bahwa konsep matriks tersebut sering kita temui, misalkan di sini contoh dalam sebuah batang coklat. Di sini batang coklat tersebut memiliki dua dimensi yang terdiri dari 4 baris dan 6 kolom, yang berarti ordo dari matriks tersebut adalah 4 kali 6 seperti itu untuk ilustrasi matriks di dalam kehidupan nyata. Kemudian untuk pengertian selanjutnya, di dalam matriks dua dimensi dikenal dengan namanya ukuran, biasanya disebut ordo. Nah, jika di dalam matematika, ordo tersebut dituliskan seperti ini, 2 untuk baris dan 3 untuk kolom, jadi ordonya 2 kali 3. Maka dalam bahasa pemrograman pun demikian. Untuk penulisan ordo tersebut ditulis dalam array dengan notasi dengan notasi kurung siku. Nah, kemudian di dalam beberapa bahasa pemrograman, terutama dalam bahasa pemrograman turunan bahasa C, memulai indeks array dari indeks 0. Nah, seperti itu. Untuk indeks dari matriks itu sendiri, baik itu kolom maupun baris, itu dimulai dari 0. Selanjutnya, proses penelusuran pada matriks biasanya disebut sebagai proses scanning, di mana penelusuran dilakukan dari setiap baris dan setiap baris tersebut ditelusuri setiap kolomnya. Nah, untuk jelasnya akan saya jelaskan seperti ini. Misalkan kita mencari angka 9 dalam sebuah matriks. Nah, di sini digambarkan matriks ordo 2 kali 3. Nah, untuk proses scanning atau pencarian nilai tersebut dilakukan dari setiap baris, dan setiap baris tersebut ditelusuri setiap kolomnya. Berarti di sini untuk baris 1 ditelusuri setiap kolomnya. Baris 1 kolom 1 9 tidak ada, baris 1 kolom 2 9 tidak ada, baris 1 kolom 3 9 tidak ada. Kemudian setelah kolomnya selesai, lanjut ke baris selanjutnya. Di sini ada baris 2 kolom 1, di sini 52 tidak ada, dan di sini baris 2 kolom 2, maka angka 9 ditemukan. Seperti itu untuk konsep dasar dalam matriks. Nah, selanjutnya penelusuran matriks dari gambar di atas akan mendapatkan urutan jalan 12, 17, 23, 5, 29, 11 untuk setiap baris ditulis setiap kolomnya, ya seperti yang dijelaskan demikian. Nah, kemudian kita masuk ke dalam konsep matriks di dalam bahasa pemrograman, terutama dalam bahasa pemrograman C di sini.
untuk matriks tipe dasar. Matriks di dalam konteks pemrograman, matriks tipe dasar adalah matriks yang isi sel-selnya adalah tipe dasar seperti integer, float, dan char, atau tipe data lain yang tidak perlu dideklarasikan tipenya terlebih dahulu. Nah, jadi untuk notasi matriks di dalam bahasa pemrograman tersendiri, itu merupakan kumpulan dari tipe-tipe data yang terdapat dalam bahasa pemrograman tersebut. Nah, di sini untuk pendeklarasiannya matriks dijelaskan bahwa in, kemudian variabel matriks tab in dengan ordo 20 sebagai baris dan 10 sebagai kolom. Dituliskan in tab in kurung siku 20 kurung siku 10. Seperti ini untuk notasi pendeklarasiannya. Kemudian untuk mengisi nilai matriks dalam bahasa pemrograman, pengisian matriks dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan for. Ya, seperti kita ketahui bahwa perulangan for itu sudah kita bahas dalam materi-materi sebelumnya. Kemudian proses pengisian matriks dilakukan dengan mengisi setiap sel satu per satu. Dimulai dari setiap baris, kemudian diisi sel kolomnya. Ya, diilustrasikan seperti ini. Untuk pengisian nilainya diisi satu-satu yang dimulai dari setiap baris, kemudian diisi setiap kolomnya. Misalkan di sini untuk baris 0, karena indeksnya 0, di sini untuk baris 0, kolom ke 0 diisi satu per satu, diisi oleh 12, kemudian baris 0, kolom 2, kolom 1, diisi oleh 5, kemudian baris 0, kolom 2 diisi oleh 30, dan begitu pun seterusnya untuk pengisian matriks dalam bahasa pemrograman. Agar tidak bingung, kita coba jelaskan dalam contoh. Nah, di sini. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah mendeklarasikan ordo dari matriks tersebut terlebih dahulu. Di sini saya gunakan in matriks untuk nama array-nya dengan ordo 2 untuk baris dan 3 untuk kolom. Kemudian diikuti dengan in variabel baris dan kolom untuk nanti digunakan dalam konsep perulangan for. Nah, untuk pengisian nilainya di sini bisa dilihat for baris sama dengan 0, variabel yang sudah kita deklarasikan, baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, karena di sini kita menggunakan 2 sebagai baris dan indeksnya dimulai dari 0, kemudian baris plus plus. Nah, setelah perulangan baris ini diikuti dengan nested for di dalamnya untuk memasukkan nilai dari setiap kolom. For kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3. Kenapa kolom lebih kecil dari 3? Karena untuk array kolom ini indeksnya dimulai dari 0 dan jumlah kolomnya adalah 3. Jadi untuk memenuhi kondisinya, kolom itu dibuat lebih kecil dari 3. Kemudian kolom plus plus. Nah, setelah konsep perulangan terpenuhi, di sini kita masukkan printf, masukkan angka. Kemudian scan D untuk scan %D untuk memasukkan angka tersebut dan add ke matriks baris kolom. Nah, di sini nilai angka dari scan F tersebut akan dimasukkan ke matriks baris 0 kolom 0, kemudian /n untuk enter. Nah, perulangan tersebut akan terus berulang sampai kondisi-kondisi tersebut bernilai false. Berarti di sini sampai ketiga kolom tersebut terpenuhi dan kedua baris tersebut terpenuhi untuk pengisian nilainya. Nah, kemudian untuk menampilkan hasil dari matriks tersebut di sini tampilkan matriks printf hasil matriks. Kemudian untuk penampilannya sendiri kita juga menggunakan konsep perulangan for. Sama seperti di atas, hanya saja di sini for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. Kemudian for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Nah, di sini untuk penulisan nilainya printf %D agar nilai yang sudah kita masukkan tadi dapat dimunculkan pada output. Di sini printf untuk matriks baris kolom. Nah, matriks baris kolom di sini berarti matriks baris 0 kolom 0. Kemudian nilainya akan dimasukkan dan perulangan tersebut akan terus berulang sampai jika perulangan tersebut bernilai false. Kemudian di sini ada printf. Apa gunanya printf /n di sini? Di sini untuk memberikan enter agar baris dapat terdefinisi gitu, agar tidak sejajar. Kemudian return 0 untuk nilai kembalian. Ya, seperti ini. Kurang lebih proses pengisian nilai dalam sebuah matriks dan proses penampilannya.
dapat kita jalankan. Nah, di sini untuk output di sini matriks order 2 kali 3. Masukkan angka misalkan 12, 13, 14, 15, 16 dan 17. Nah, kemudian enter, maka hasil matriks tersebut akan muncul 12, 13, 14, 15, 16, 17 sesuai dengan ordo. Matriks tersebut yaitu 2 kali 3. Ya, seperti ini. Kurang lebih untuk proses pengisian matriks serta penampilan matriks tersebut. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Menampilkan elemen matriks. Di sini untuk menampilkan elemen matriks dapat dilakukan dengan menggunakan pengulangan for. Kemudian untuk matriks tersebut harus sudah diisi nilainya agar dapat ditampilkan. Menampilkan isi matriks dilakukan satu persatu per elemen matriks seperti halnya proses mengisi matriks. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan dalam proses penampilan nilai matriks. Kemudian masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu mengenai salin matriks. Salin matriks dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan for. Salin matriks berarti menyalin isi matriks satu ke matriks lainnya yang memiliki dimensi serta ukuran yang sama. Jika dianalogikan dalam dunia nyata seperti ini, misalkan kita memiliki 2 buah gelas. Nah, untuk gelas yang pertama itu diisi dengan air dan gelas yang kedua itu gelas kosong. Nah, untuk proses salin di sini berarti menuangkan dari gelas pertama ke gelas yang kedua agar kedua wadah gelas tersebut diisi oleh air yang sama, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita memiliki 2 buah matriks, untuk matriks 1 dan matriks 2. Nah, agar matriks 2 memiliki nilai, di sini kita memerlukan proses salin matriks. Sekarang di sini untuk matriks baris 0 kolom 0 diisikan ke matriks baris 0 kolom 0 pada matriks kedua. Kemudian 5 dimasukkan ke baris 2 baris 0 kolom 1 di matriks kedua dan selanjutnya, seperti itu. Ya, untuk penjelasannya kita coba jelaskan dalam contoh di sini. Nah, untuk proses salin matriks di sini. Langkah pertama kita deklarasikan dulu matriks yang akan kita gunakan. Seperti tadi dijelaskan bahwa kita memerlukan 2 buah matriks di dalam salin matriks ini. Jadi di sini in matriks 1 dengan ordo 2 kali 3. Kemudian in matriks 2 kali 3. Kemudian deklarasikan untuk counternya yang nanti digunakan dalam perulangan. In baris kolom, seperti itu. Kemudian untuk algoritmanya di sini printf salin matriks ordo 2 kali 3. Kemudian kita coba untuk proses pengisian matriks di sini for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. Kemudian for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus, printf masukkan angka, scanf %d. Nah, di sini untuk proses pemasukan angka dimasukkan ke matriks yang pertama. Kenapa? Karena nanti untuk matriks yang kedua kita akan menerapkan konsep penyalinan nilai dalam matriks. Nah, jadi untuk angka tersebut akan dimasukkan ke matriks yang pertama. Di sini scanf %d masukkan ke matriks 1 baris kolom. Di sini baris 0 kolom 0. Printf scanf dan lakukan perulangan. Nah, di sini untuk konsep salin matriks tersebut sendiri berlaku. Di sini konsepnya masih sama menggunakan perulangan for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. For kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Nah, di sini hanya saja bedanya di sini jika tadi dalam perulangan kolom itu memasukkan angka berupa printf dan scanf, di sini adalah proses penyalinan angka dari matriks 1 ke matriks yang kedua. Di sini di dalam perulangan kolom matriks 2 baris kolom sama dengan matriks 1 baris kolom. Jika diartikan seperti ini. Matriks 2 misalkan baris 0 kolom 0 sama dengan matriks 1 baris 0 kolom 0. Sehingga nilai pada matriks 2 akan sama akuratnya dengan nilai pada matriks yang ke-1. Seperti itu untuk konsep salin matriks. Nah, di sini untuk konsep penampilan matriksnya for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus, for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus.
Kemudian printf %d matriks 1 baris kolom. Kemudian printf slash n. Nah, seperti itu untuk konsep penampilan nilai-nilai dalam matriks. Nah, di sini untuk penampilannya merupakan matriks yang pertama. Untuk penampilan nilai pada matriks kedua sama saja. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus, for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus, printf %d matriks 2 baris kolom. Seperti itu. Printf /n/n return all. Ya, seperti itu kurang lebih untuk konsep salin matriks di dalam bahasa pemrograman C. Jadi yang ditekankan di sini adalah bagaimana agar matriks yang kedua nilainya sama dengan matriks yang pertama dengan menggunakan perulangan for. Untuk pembuktian nilainya kita coba jalankan program di sini. Nah, di sini untuk salin matriks masukkan angka misalkan 1 2 3 4 5 dan 6. Nah, untuk proses penampilan matriksnya, hasil matriks 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasil matriks 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dalam outputnya di sini sama sekali tidak terlihat perbedaannya di sini. Yang berbeda adalah konsep yang digunakan di dalam penyusunan algoritma dan pemrogramannya. Seperti itu. Baik, saya kira semuanya sudah paham ya. Mohon maaf jika bahasanya berbelit-belit. Kemudian lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu adalah menjumlahkan dua buah matriks. Nah, sudah kita tadi memahami tentang mengisi, menampilkan matriks, kemudian menyalin matriks. Konsep tersebut juga akan digunakan dalam proses menjumlahkan dua buah matriks. Penjumlahan dua buah matriks dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan for, sama seperti konsep sebelumnya. Penjumlahan dua buah matriks dapat dilakukan jika matriks yang dijumlahkan memiliki dimensi yang sama. Loh, apa itu dimensi yang sama? Nah, dimensi yang sama itu adalah ordo yang digunakan dalam matriks. Misalkan, kita memiliki matriks dengan ordo 2 kali 3. Lalu kita jumlahkan dengan ordo matriks 4 kali 6. Apakah bisa? Tentu saja tidak. Kenapa? Karena konsepnya dalam penjumlahan matriks itu harus memiliki dimensi yang sama. Jika kita ingin menjumlahkan matriks dengan ordo 2 kali 3, maka kita juga harus menjumlahkannya dengan matriks yang memiliki ordo yang sama, yaitu 2 kali 3. Nah, dari situlah hasil dari matriks tersebut dapat kita capai, seperti itu. Nah, di sini jelaskan dalam contoh, misalkan matriks 1 kolom 0 baris 0 12. Kemudian matriks 2 kolom 0 baris 0 itu baris 0 kolom 0 itu 2. Nah, jika ordo keduanya sama, maka setiap koordinat ini dapat dijumlahkan. Di sini 12 ditambah 2 sama dengan 14. Ya, seperti itu. Begitupun dengan nilai-nilai selanjutnya. Nah, jika di dalam bahasa pemrograman di sini kita langsung ke dalam contoh. Seperti biasa, kita deklarasikan dulu matriks yang akan digunakan. Nah, di dalam penjumlahan matriks, kita memerlukan 3 buah matriks. Yang pertama, matriks ke-1, kemudian matriks kedua, dan matriks ketiga. Untuk apa matriks ketiga? Untuk menampung nilai-nilai hasil dari penjumlahan matriks pertama dan matriks kedua. Seperti itu. Kemudian di sini deklarasikan dulu in matriks 1, 2 kali 3, in matriks 2 kurung siku 2 kurung siku 3, in matriks 3. Nah, kemudian kita deklarasikan counternya in baris kolom. Di sini kita masuk ke dalam algoritma pemrograman printf penjumlahan matriks ordo 2 kali 3. Kita juga gunakan untuk pengisian matriksnya, kita juga gunakan konsep yang tadi digunakan di dalam pengisian matriks, yaitu perulangan for. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus, for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Printf masukkan angka matriks ke 1. Scanf %d dan masukkan nilai tersebut ke matriks 1 baris 0 kolom 0. Kemudian /n. Berulang setelah matriks pertama diisi, kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengisian matriks kedua. For baris sama dengan 0,
baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. For kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Printf, masukkan angka matriks kedua. Scanf %D, add to matriks kedua, baris 0, kolom 0, misalkan printf/n. Terus berulang sampai pengisian selesai. Nah, di sini untuk konsep penjumlahannya, kita juga menggunakan konsep perulangan for. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. Kemudian for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Nah, di sini konsep penjumlahannya dimulai. Di sini matriks 3, karena matriks 3 belum memiliki nilai, matriks 3 baris kolom, berarti di sini baris 0 kolom 0 mungkin sama dengan matriks 1 baris kolom ditambah matriks 2 baris kolom. Ngerti? Jadi, untuk matriks 3 ini merupakan hasil penjumlahan dari matriks 1 dan matriks 2. Misalkan di sini matriks 3 baris kolom 0 baris 0 kolom 0 sama dengan matriks 1 baris 0 kolom 0. Misalkan di sini matriks 1 baris 0 kolom 0 kita isikan dengan 1 dan matriks 2 baris 0 kolom 0 kita isikan dengan 2. Maka untuk matriks 3-nya adalah 3 sebagai hasil dari penjumlahan matriks 1 dan matriks 2, seperti itu. Nah, di sini kita akan masuk ke proses pencetakan hasilnya. Penampilan hasil matriks seperti yang kita gunakan seperti konsep yang kita gunakan di dalam penampilan matriks. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. For kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Printf %D, matriks 1 baris kolom. Kemudian printf/n untuk mendeklarasikan matriks. Kemudian /n masuk ke perintah penampilan hasil matriks kedua. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus, dan seterusnya. Sama seperti proses penampilan pada matriks pertama. Nah, di sini untuk hasil dari penjumlahan matriks tersebut, printf hasil matriks 3 sama dengan matriks 1 ditambah matriks 2. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. For kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Maka langsung saja kita panggil matriks ketiga sebagaimana tadi yang sudah nilainya sudah kita ketahui, yaitu penjumlahan matriks 1 dan matriks 2. Di sini printf %D matriks 3 baris kolom. Nah, printf/n, printf/n, return 0. Nah, seperti itu kira-kira untuk proses penjumlahan matriks dalam bahasa C. Untuk outputnya kita coba jalankan program. Mohon maaf ya jika bahasanya berbelit-belit. Misalkan di sini masukkan angka matriks ke 1. Misalkan 1 2 3 4 5 6. Nah, kemudian masukkan angka matriks kedua. Di sini misalkan 11 12 13 11 22 33 44 55 66. Nah, enter, maka hasil dari matriks ke-1 akan divalidasi terlebih dahulu nilainya 1 2 3 4 5 6 mewakili baris dan kolomnya. Kemudian matriks kedua 11 22 33 44 55 66 mewakili baris kolomnya. Dan untuk hasil matriks ketiga adalah penjumlahan dari matriks 1 dan matriks 2, dan ini hasilnya. Coba kita teliti. Di sini untuk baris 0 kolom 0 matriks ke-1 yaitu 1. Kemudian baris ke-0 kolom ke-0 matriks 2 11. Maka hasilnya di sini adalah 12 sebagai penjumlahan dari 11 dan 1, dan begitupun untuk nilai selanjutnya. Seperti itu. Dapat dipahami semuanya? Oke, jika dapat dipahami, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai mengalihkan dua buah matriks. Sebelumnya kita sudah mengetahui tentang menjumlahkan. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu mengalihkan. Perkalian dua buah matriks dapat dilakukan dengan menggunakan pengulangan for. Nah, untuk proses perkalian matriks dapat dilakukan oleh dua buah matriks yang memiliki dimensi yang berbeda. Tapi banyaknya kolom pada matriks yang pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Ya, jadi untuk mengalihkan matriks tersebut, kolomnya bisa berbeda. Misalkan untuk kolom 2 kali 3 dengan kolom
3 kali 2. Bisa saja. Tetapi perlu digarisbawahi di sini adalah banyaknya kolom pada matriks pertama harus sama dengan banyaknya baris pada matriks kedua. Misalkan di sini dijelaskan dalam contoh. Untuk matriks yang pertama di sini memiliki dimensi 3 kali 2. Kemudian untuk matriks yang kedua di sini memiliki dimensi 2 kali 3. Nah, jumlah baris pada matriks yang pertama ini harus sama dengan kolom pada matriks yang kedua. Barulah bisa kita melakukan proses mengalihkan nilai yang ada di dalamnya. Nah, untuk hasilnya atau output dari perkalian matriks tersebut akan memiliki ordo atau dimensi 3 kali 3 yang ini 3, 3. Kemudian dimensi akhirnya 3 kali 3. Nah, untuk proses mengkalikan nilainya di sini bisa dijabarkan seperti ini. Misalkan 12 dikali 2, kemudian 13 dikali 1, kemudian dijumlahkan. Dimasukkan ke baris 0, kolom 0. Seperti itu untuk mengalihkan setiap nilai dalam sebuah matriks. Seperti itu konsepnya, sesuai dengan konsep yang ada pada matematika. Ya, misalkan agar tidak bingung, kita coba jelaskan dalam contoh. Nah, di sini kita juga memerlukan 3 buah matriks. Jadi di dalam tahap pendeklarasian int matriks 1 dengan ordo 3 kali 2. Nah, perlu digarisbawahi karena ini perkalian, berarti ordo dari matriks 1 dan matriks kedua itu harus berbeda, tetapi memiliki baris dan kolom yang sama. Jadi di sini untuk matriks kedua int matriks kedua 2 kali 3 dan di sini untuk matriks ketiga sebagai hasil int matriks 3 kali 3. Kemudian kita deklarasikan counter. Di sini kita membutuhkan satu counter tambahan untuk membantu kita dalam proses mengalihkan, yaitu jumlah kali. Di sini int baris kolom kemudian jumlah kali. Nah, untuk proses mengalihkannya di sini pertama kita coba masukkan dulu nilai dari matriks ke-1 dan matriks kedua. Sebagaimana konsep tadi, pemasukan nilai dalam sebuah matriks bisa kita lewat saja mungkin ya. Di sini kita masukkan nilai matriks ke-1 dan di sini kita masukkan nilai dari matriks kedua. Nah, langsung kita masuk ke dalam proses mengkalikan matriks tersebut. Di sini for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 3, baris plus plus. Perlu diingat untuk mengalihkan ini kita menggunakan matriks yang ketiga sebagai ordonya. Kemudian for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, sesuai matriks ketiga, kolom plus plus. Nah, di sini kita buat matriks ketiga tersebut memiliki nilai 0 terlebih dahulu. Di sini matriks 3 baris kolom berarti baris 0 kolom 0 sama dengan 0. Nah, sudah itu kita buat nested for jumlah kali sama dengan 0, jumlah kali lebih kecil dari 2, jumlah kali plus plus. Masuk di dalamnya matriks 3 baris kolom sama dengan matriks 3 baris kolom di sini berarti bernilai 0 ditambah matriks 1 baris jumlah kali. Nah, si variabel jumlah kali atau counter jumlah kali ini dapat membantu kita agar kita bisa mengalihkan matriks sesuai dengan baris dan kolomnya. Misalkan matriks 1 baris dikalikan dengan kolom pada matriks kedua. Jadi di sini matriks 1 baris, di sini baris 0, jumlah kalinya juga 0. Dikali matriks 2 jumlah kalinya 0, kolom 0. Nah, sesudah matriks 1 baris dan kolomnya kita panggil, kemudian kita kalikan. Kita kalikan dan dijumlahkan dengan matriks 3 baris kolom agar koordinat pada baris dan kolom pada matriks 3 ini dapat kita temukan. Nah, kemudian akan melakukan proses perulangan secara terus-menerus sampai kondisinya bernilai false dan diikuti dengan perulangan-perulangan lainnya seperti itu.
Mungkin dapat diteliti ya jika pembahasan saya kurang jelas seperti ini. Nah, kemudian untuk proses penampilan matriksnya di sini proses validasinya. Seperti biasa kita coba lakukan proses penampilan matriks seperti ini. Tidak perlu dijelaskan mungkin ya. Hasil matriks 1 kemudian hasil matriks kedua. Nah, di sini untuk proses pemanggilan matriks ketiga di sini printf hasil matriks 3 sama dengan matriks 1 kali matriks 2. For baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 3, baris plus plus, for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Di sini printf %d, kemudian panggil saja kita matriks 3 baris kolom. Karena matriks 3 tersebut sudah memiliki nilai yang sudah kita dapat di dalam proses perkalian di atas yang ini. Kemudian setelah itu printf/n return 0. Coba kita jalankan programnya. Di sini mengkalikan matriks. Misalkan untuk matriks yang pertama saya isi dengan nilai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk matriks yang kedua kita isi dengan 11, 12, 13, 14, 15. Nah, di sini untuk matriks yang pertama dalam validasinya memiliki ordo 3 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan matriks yang kedua memiliki ordo 2 kali 3. Nah, hasil dari perkalian ini, hasil matriks 3 sama dengan matriks 1 dikali matriks 2. Untuk perkaliannya di sini berarti 1 dan 2 dikali 11 dan 13. 1 dikali 11, 11. 2 dikali 11, 2 dikali 13, 26. Nah, 11 dan 26 ini dijumlahkan sehingga hasilnya 37. Begitupun dengan matriks-matriks dengan nilai-nilai pada matriks 3 yang lainnya. Seperti itu konsep dalam proses mengkalikan matriks. Memang cukup kompleks ya dalam pembahasan matriks ini, tapi mudah-mudahan rekan-rekan semua bisa mengerti dengan materi yang saya sampaikan ini. Lanjut untuk materi selanjutnya, yaitu mencari elemen matriks tertentu. Di sini merupakan proses pencarian nilai dalam sebuah matriks. Nah, pengisian matriks dapat dilakukan dengan menggunakan perulangan for. Proses pencarian dilakukan dengan menelusuri setiap sel matriks hingga angka yang dicari ditemukan atau penelusuran berakhir ketika semua elemen telah diperiksa. Nah, jadi misalkan kita mencari sebuah angka di dalam matriks tersebut. Nah, angka-angka tersebut akan ditelusuri sampai angka tersebut ditemukan menggunakan konsep yang tadi yang dijelaskan dalam awal, bahwa penelusuran dilakukan dari setiap baris yang dicari setiap kolomnya. Atau penelusuran berakhir ketika semua elemen matriks tersebut sudah diperiksa dan tidak ada angka yang sesuai. Seperti itu. Baik, untuk lebih jelasnya kita coba jalankan dalam contoh di sini. Pertama-tama kita membutuhkan satu matriks. Di sini kita deklarasikan matriks 2 kali 3. Int matriks kurung siku 2 kurung siku 3. Kemudian dalam counternya kita membutuhkan 2 counter tambahan. Int matriks int baris kolom baris koma kolom koma counter tambahannya itu yang dicari koma ketemu. Nah, variabel yang dicari ini akan kita masukkan nilai angka yang dicari, dan ketemu ini akan kita masukkan dengan kondisi yang terpenuhi. Nanti kita jelaskan. Di sini pertama printf mencari nilai dalam matriks. Nah, pertama-tama kita akan melakukan pengisian nilai dalam matriks tersebut. Seperti biasa, for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari 2, baris plus plus. For kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari 3, kolom plus plus. Printf masukkan angka, scanf %d, masukkan ke matriks baris kolom, kemudian printf/n. Nah, setelah proses pemasukan angka tersebut selesai, di sini kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu proses scanning atau pencarian nilai dalam matriks tersebut. Di sini kita akan menginputkan terlebih dahulu data yang akan kita cari. Printf masukkan angka yang dicari /n, scanf %d, masukkan ke counter atau variabel yang tadi, masukkan ke variabel yang dicari /n.
Nah, untuk proses pencarian datanya di sini untuk variabel ketemu, kemudian variabel baris dan kolom, kita buat terlebih dahulu nilainya menjadi 0. Nah, untuk proses scanning ini kita akan menggunakan perulangan dengan notasi sintaks while. Nah, di sini while untuk kondisinya ketemu sama dengan 0 dan menggunakan operator logic, dan baris lebih kecil dari 2 karena tadi kita menggunakan order 2 kali 3. Kemudian kita masukkan lagi while untuk nested while. While ketemu sama dengan 0 dan kolom lebih kecil dari 3. Nah, di dalam while ini kita akan masukkan percabangan. Pertama, if matriks baris kolom, di sini berarti matriks baris 0 kolom 0 sama dengan yang dicari. Nah, berarti jika nilai dalam matriks tersebut sama dengan nilai yang dimasukkan pada variabel yang dicari, kemudian jalankan, berarti variabel ketemu sama dengan 1. Nah, jadi si variabel ketemu ini diisi dengan 1. Tapi else, jika kondisi tidak terpenuhi, jika nilai yang ada dalam matriks tersebut tidak sama dengan yang dicari, else kolom sama dengan kolom plus 1. Nah, si kolom ini berarti nilainya bertambah menjadi 1, kemudian masuk kembali ke perulangan. Si kolom nilainya berubah jadi 1. Berarti si kolom ini nilainya berubah jadi 1, kemudian masuk kembali ke perulangan. Set, ketemu sama 0 dan kolom di sini 1 lebih kecil dari 3. Masuk ke percabangan, jika kondisi terpenuhi berarti ketemu jadi 1. Set, masuk lagi ke perulangan, di sini ketemu sama 0 dan kolom di sini 1 lebih kecil dari 3, maka jalankan percabangan. Pokoknya di sini jika if tersebut terpenuhi, maka nilai ketemu berubah menjadi 1, dan jika tidak terpenuhi maka else nilai kolom bertambah. Masuk ke perulangan yang tadi, yang kedua. Kemudian jika perulangan tersebut masih tidak terpenuhi, baris ditambah menjadi 1. Nilai baris bertambah menjadi 1, jalankan perulangan. Nah, jika perulangan tersebut sudah selesai, maka di sini masuk ke kondisi percabangan. Jika if ketemu sama dengan 0 yang tadi, jika nilainya terpenuhi, maka printf bilangan yang Anda cari ada di dalam matriks. Tapi else, jika ternyata setelah proses scanning tersebut tidak ditemukan nilainya, else printf bilangan yang Anda cari tidak ada di dalam matriks. Seperti itu. Mudah dipahami kan untuk konsep scanning ini? Untuk pembuktian programnya coba kita jalankan. Nah, pertama-tama kita masukkan dulu matriksnya. Di sini misalkan 12, 13, 14, 15, 16, 17. Nah, masukkan angka yang dicari. Misalkan kita akan memasukkan angka 9. Nah, maka bilangan yang Anda cari tidak ada di dalam matriks. Tapi di sini kita jalankan kembali. Nah, misalkan masukkan angka yang Anda cari. Misalkan saya masukkan 11. Bilangan yang Anda cari ada di dalam matriks. Ya, seperti itu untuk konsep dalam scanning di dalam sebuah matriks. Ya, baik, mungkin hanya seperti itu saja untuk materi dalam video yang bisa saya jelaskan. Nah, baik, untuk contoh studi kasusnya, buatlah prosedur atau metode dengan bahasa C yang menerima masukan sebuah matriks integer 4x4. Prosedur tersebut digunakan untuk mengisi elemen matriks berdasarkan masukan dari user. Nah, jadi di dalam contoh studi kasus ini, kita diminta untuk membuat program berupa prosedur matriks 4x4, di mana dalam prosedur tersebut bisa digunakan untuk mengisi elemen matriks berdasarkan inputan dari user. Nah, seperti itu. Untuk notasinya di sini kita akan membuat dulu prosedur isi tampil matriks terlebih dahulu. Di sini untuk notasinya yang pertama, void isi tampil matriks untuk nama prosedurnya, kemudian in n dan in m untuk parameternya. Kemudian in baris, in kolom, dan it matriks baris kolom. Sudah pendeklarasian tersebut, kita masuk ke dalam program di dalam prosedur tersebut.
untuk program isi matriks di sini for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari n. Nah, n ini merupakan parameternya. Kemudian baris plus plus. Selanjutnya, kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari m, kolom plus plus. Kemudian printf, masukkan angka matriks, scanf %d, masukkan ke matriks baris kolom. Kemudian printf/n. Nah, kemudian ke bagian bawah di sini merupakan program untuk menampilkan matriks yang sudah diinputkan oleh user tersebut. Di sini tampil matriks, printf hasil matriks, printf/n, masuk ke pengulangan for baris sama dengan 0, baris lebih kecil dari n, baris plus plus. Di sini masuk lagi ke dalam nested for kolom sama dengan 0, kolom lebih kecil dari m, kolom plus plus. Nah, n dan m ini merupakan parameter yang akan kita gunakan nanti. Kemudian di sini printf %d. Kemudian panggil matriks baris kolom. Kemudian keluar dari perulangan printf/n. Ini untuk pembatas dari matriksnya. Nah, sudah prosedur tersebut dibuat di sini void isi tampil matriks. Kita masuk ke dalam main program di sini. In main, in, n, dan m untuk counter atau variabel yang digunakan. Nah, karena kita diminta untuk membuat program matriks integer 4x4, di sini kita akan membuatnya untuk lebih fleksibel, bahwa ordo dari matriks tersebut bisa kita ubah sesuai apa yang user inputkan. Nah, sinilah fungsinya dari n dan m ini, counter ini. Printf, masukkan jumlah baris, kemudian scanf %d, masukkan ke n. Kemudian printf, masukkan jumlah kolom, scanf %d, masukkan ke m dalam counternya. Nah, disinilah proses pemanggilan dari prosedur tersebut. Prosedur ini bernama void isi tampil matriks. Di sini kita panggil isi tampil matriks, yaitu counternya n dan m sesuai dengan inputan yang dimasukkan user. Kemudian return 0. Untuk outputnya di sini, setelah user memasukkan ordo dari matriks tersebut, maka akan dipanggil prosedur isi tampil matriks. Program prosedur tersebut akan dijalankan sebagaimana inputan dari parameter yang sudah user inputkan. Di sini n dan m-nya itu akan sesuai dengan masukan yang kemudian di sini akan melakukan proses pemasukan nilai integer ke dalam matriks tersebut, dan di sini ditampilkan output atau hasil dari matriks tersebut. Untuk pembuktian, mari kita coba jalankan program. Di sini masukkan jumlah baris. Katakanlah saya masukkan 4. Kemudian masukkan jumlah kolom. Saya masukkan 4 lagi. Masukkan angka matriks. Kita isi dengan angka integer, random saja ya. 12, 23, 23, 34, 45. Itu sebanyak ordo dari baris dan kolom yang diinputkan user tersebut. Di sini ordonya itu 4 kali 4. Nah, di sini hasil matriks. Nah, di hasil matriks ini akan menampilkan output berupa hasil matriks yang sudah diinputkan oleh user. Nah, programnya ini bisa portable. Tadi itu digunakan untuk matriks 4x4. Sekarang kita coba untuk matriks 2x2 misalkan. Sini 2, jumlah kolom 2. Kita masukkan nilai integernya. Dan hasil matriks itu memiliki ordo 2x2 sesuai dengan inputan dari user. Seperti itu. Mudah dimengerti bukan? Ya, mungkin seperti itu video yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. See you the next video. Bye-bye.